Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara, mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. RR Vita Nurlatif, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah yang selama satu semester ini sudah memberikan banyak sekali pandangan baru tentang apa itu kepemimpinan, terutama dari sudut pandang sistem kesehatan. Bicara soal kepemimpinan, banyak orang mungkin mengira bahwa pemimpin itu harus punya jabatan di organisasi atau perusahaan besar. Tapi bagi saya, setelah mengikuti mata kuliah ini, saya sadar bahwa kepemimpinan itu bisa dimulai dari hal yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam mencoba membawa perubahan kecil namun sistematik di dalam rumah saya sendiri. Jujur, saya memang bukan mahasiswa yang aktif di berbagai organisasi kampus. Tapi, sebagai mahasiswa kesehatan di Universitas Pekalongan, ada satu momen yang membuat saya merasa harus bergerak, di mana masalahnya ada di rumah saya sendiri, yaitu soal pengelolaan sampah. Selama ini, keluarga saya masih terbiasa mencampur semua sampah organik dan plastik dalam satu wadah besar, yang dampaknya sampah jadi cepat bau, lalat jadi banyak berdatangan, dan rasanya lingkungan rumah itu jadi kurang sehat. Dan saya sadar kalau saya cuma diam, ilmu kesehatan yang selama ini saya dapat di kampus cuma jadi teori di buku saja. Saya merasa tanggung jawab kepemimpinan untuk mengubah kebiasaan ini. Tapi tantangannya luar biasa, di mana mengubah kebiasaan orang tua dan saudara itu jauh lebih sulit daripada memimpin orang asing. Awalnya saya juga dianggap ribet karena memisahkan sampah di dapur. Nah, dari sini saya belajar bahwa pemimpin itu butuh kesabaran dan keteladanan. Saya tidak langsung marah-marah saat orang rumah lupa untuk mencampur sampah lagi. Tapi yang saya lakukan pertama, saya menyiapkan 2 tempat sampah yang berbeda warna. Saya kasih label yang jelas untuk sampah organik dan sampah plastik agar memudahkan dalam membedakan. Yang kedua, setiap kali ada yang salah membuang, saya yang memindahkan sendiri tanpa mengeluh, karena saya ingin menunjukkan bahwa hal sekecil itu penting. Kemudian saya juga mencoba mengajak ngobrol orang tua dan saudara saat suasana sedang santai, saat sedang berkumpul bersama di ruang keluarga. Saya mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami bahwa kalau sampah ini dipisah, rumah kita jadi jauh lebih bersih, lalat berkurang, dan kita semua jadi tidak gampang sakit. Saya menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di rumah itu berpengaruh ke kesehatan kita semua di rumah. Itulah awal mula saya mencoba untuk menerapkan pola pikir sistem dalam skala paling kecil. Dari pengalaman sederhana di rumah tadi, saya baru benar-benar paham gitu bahwa yang diajarkan selama ini tentang berpikir sistem, di mana saya mengibaratkan bahwa rumah saya adalah sebuah sistem yang di dalamnya ada komponen yaitu anggota keluarga, ada proses yaitu aktivitas harian kita, dan ada lingkungan yaitu rumah kami. Jika salah satu prosesnya saja buruk, seperti cara membuang sampah yang salah, maka nanti output yang akan dihasilkan adalah lingkungan yang tidak sehat. Kepemimpinan dalam sistem kesehatan itu mirip seperti itu. Kita tidak bisa cuma melihat satu bagian. Kita harus melihat keterkaitan antar bagian. Dan saya belajar bahwa untuk memperbaiki sebuah sistem, kita tidak bisa cuma memerintah, tapi kita harus masuk ke dalam sistem itu, memahami kendalanya, dan coba memberikan solusi yang berdampak panjang. Sekarang alhamdulillah keluarga saya sudah mulai terbiasa dengan memisahkan sampah
organik dan sampah plastik. Bahkan kalau saya lupa, adik saya yang justru mengingatkan, yang dimana artinya di sini sistemnya sudah mulai berjalan sendiri. Untuk teman-teman semua, melalui video ini, saya ingin berpesan, jangan minder kalau kamu tidak punya jabatan di organisasi. Kepemimpinan itu dimulai dari dirimu sendiri dan lingkungan terdekatmu. Jika kamu melihat sesuatu yang tidak benar di sekitarmu, beranikan diri untuk menginisiasi perubahan. Gunakan ilmu yang kita punya untuk memberikan dampak positif sekecil apapun itu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Demikian refleksi pengalaman saya, semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di bidang kesehatan yang mampu berpikir secara sistematik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya Mutiara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.